Tsunami dapat terjadi karena aktivitas seismik dan vulkanik yang terkait dengan batas lempeng tektonik di sepanjang cincin api Pasifik. Tsunami paling sering terjadi di Samudra Pasifik, tetapi merupakan fenomena alam di seluruh dunia. Tsunami mungkin terjadi dimanapun yang terdapat badan air yang besar, termasuk danau pedalaman yang dapat disebabkan oleh tanah longsor dan pencairan gletser. Tsunami yang sangat kecil tidak merusak dan tidak dapat dideteksi tanpa peralatan khusus, sering terjadi sebagai akibat dari gempa bumi kecil dan kejadian lainnya. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, letusan Tira menghancurkan situs-situs Aegea, termasuk Akrotiri, kota prasejarah. Beberapa situs Minoa di Kreta Timur mungkin telah rusak akibat tsunami yang terjadi setelahnya. Tsunami tertua yang tercatat terjadi pada tahun 479 sebelum Masehi. Tsunami ini menghancurkan pasukan Persia yang menyerang kota Potidaea di Yunani. Sejak tahun 426 sebelum Masehi, sejarawan Yunani Thucydides menyelidiki penyebab terjadinya tsunami dalam bukunya History of the Peloponnesian War. Ia berpendapat bahwa peristiwa tersebut hanya dapat dijelaskan sebagai akibat dari gempa bumi laut dan tidak dapat melihat kemungkinan penyebab lainnya. 3.260 juta tahun yang lalu di Afrika Selatan, sebuah objek astronomi dengan lebar antara 37 dan 58 km yang bergerak dengan kecepatan 20 km per detik menghantam bumi di sebelah timur Johannesburg, Afrika Selatan, dekat perbatasan Afrika Selatan dengan Eswatini, di tempat yang saat itu merupakan Samudra Archean yang menutupi sebagian besar planet ini, menciptakan kawah selebar sekitar 500 km. Dampaknya menghasilkan mega tsunami yang mungkin meluas hingga kedalaman ribuan meter di bawah permukaan laut dan menjulang setinggi gedung pencakar langit saat mencapai garis pantai. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, di semenanjung Yucatan, sebuah asteroid dengan diameter 10 km menghantam bumi, menghasilkan mega tsunami dengan tinggi gelombang awal 1.500 meter, yang menghantam garis pantai di Teluk Meksiko dengan gelombang setinggi 100 meter dan mencapai ketinggian hingga 14 meter di Atlantik Utara dan Pasifik Selatan. Dampaknya juga memicu tanah longsor dan kemerosotan raksasa yang menghasilkan mega tsunami tambahan dengan berbagai ukuran di wilayah tersebut. Dan gelombang seismik darinya menyebabkan seisme setinggi 10 meter hingga 100 meter di laut pedalaman di Tanis, 3.000 km jauhnya. Sekitar 1,4 juta tahun lalu, di Molokai, Hawaii, sepertiga gunung berapi Molokai Timur runtuh ke Samudra Pasifik, menimbulkan tsunami dengan ketinggian lokal diperkirakan 610 meter. Gelombang tersebut mencapai California dan Meksiko. Pada tahun 103.000 sebelum Masehi, di Hawaii, tsunami setinggi setidaknya 400 meter mengendapkan sedimen laut pada ketinggian 326 meter di atas permukaan laut pada saat gelombang menghantam di Lanai. Tsunami juga mengendapkan sedimen tersebut pada ketinggian 60 hingga 80 meter di Oahu, Molokai, Maui, dan Pulau Hawaii. Pada tahun 71.000 sebelum Masehi, di Kepulauan Tanjung Verde, sisi timur Pulau Fogo runtuh ke laut, menyebabkan tsunami besar. Gelombang tersebut menghantam Santiago 55 km jauhnya dengan ketinggian setidaknya 170 meter dan tinggi gelombang mencapai 270 meter. Gelombang tersebut menghantam batu-batu besar di Santiago pada ketinggian hingga 220 meter dan sejauh 650 meter ke pedalaman. Pada tahun 7910 sampai 7290 sebelum Masehi, di Dor, Israel, terjadi mega tsunami yang memiliki panjang setidaknya 16 meter dan bergerak sejauh 1,5 hingga 3,5 km ke arah daratan dari pantai Mediterania Timur kuno. Pada tahun 7000 sampai 6000 sebelum Masehi, di Lisboa, Portugal, serangkaian batu raksasa dan batu bulat telah ditemukan 14 meter di atas permukaan laut di dekat pantai Guincho.
Pada tahun 6370 sebelum Masehi, di Mediterania Timur terjadi longsor seluas 25 km kubik di lereng timur Gunung Etna di Sisilia, mencapai Laut Mediterania dan memicu mega tsunami di Mediterania Timur dengan tinggi gelombang awal 40 meter di sepanjang pantai timur Sisilia, yang menyebabkan desa tersebut ditinggalkan secara permanen. Pada tahun 6225 sampai 6170 sebelum Masehi, di Laut Norwegia, longsoran Storegga 100 km barat laut dari pantai More di Laut Norwegia memicu tsunami besar di Samudra Atlantik Utara. Runtuhnya melibatkan sekitar 290 km landasan kontinen pantai dan volume total 3.500 km kubik puing berdasarkan penanggalan karbon dari bahan tanaman dalam sedimen yang diendapkan oleh tsunami. Insiden terakhir terjadi sekitar 6225 sampai 6170 sebelum Masehi. Di Skotlandia, jejak tsunami telah ditemukan di sedimen dari cekungan Montrose, Firth of Forth hingga 80 km ke pedalaman dan 4 meter di atas permukaan pasang surut normal saat ini. Pada tahun 5650 sebelum Masehi, di Pulau Aalto, Greenland, longsor besar di Selat Sulorswag atau dikenal di Denmark sebagai Selat Veigat menghasilkan mega tsunami dengan tinggi gelombang 41 hingga 66 meter. Pada tahun 5500 sebelum Masehi, di Kepulauan Utara Skotlandia, tsunami mungkin bertanggung jawab atas pemakaman massal. Pada tahun 1800 sebelum Masehi, di Chili, terjadi gempa bumi berkekuatan 9,5 skala Richter menimbulkan tsunami setinggi 15 hingga 20 meter yang menghantam garis pantai gurun Atacama sejauh 1000 km. Penduduk mengungsi dari daerah tersebut dan baru kembali sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Beberapa pemukiman pra-tsunami baru dihuni kembali antara tahun 1000 dan 1500 Masehi. Pada tahun 1600 sebelum Masehi, di Santorini, Yunani, letusan gunung berapi di Santorini, Yunani, memicu tsunami yang menyebabkan kerusakan pada beberapa situs Minoa di Kreta Timur. Pada tahun 1171 sebelum Masehi, di Laut Baltik, tsunami dengan tinggi gelombang setidaknya 10 meter memiliki tinggi run-up di Swedia hingga 14,5 hingga 16,5 meter. Pada tahun 479 sebelum Masehi, tsunami tertua yang pernah tercatat dalam sejarah selama pengepungan Persia di kota maritim Potidaea, Yunani. Herodotus melaporkan bagaimana penyerang Persia yang mencoba memanfaatkan surutnya air yang tidak biasa tiba-tiba dikejutkan oleh pasang surut yang sangat besar, lebih tinggi seperti yang dikatakan penduduk setempat daripada salah satu dari banyak pasang surut yang pernah terjadi sebelumnya. Herodotus mengaitkan penyebab banjir bandang dengan kemarahan Poseidon. Pada tahun 426 sebelum Masehi, pada musim panas tahun 426 sebelum Masehi, tsunami melanda teluk antara ujung barat Laut Eubea dan Lamia. Sejarawan Yunani Thucydides menggambarkan bagaimana tsunami dan serangkaian gempa bumi mempengaruhi perang Peloponnesia dan untuk pertama kalinya mengaitkan gempa bumi dengan gelombang dalam hal sebab dan akibat. Pada tahun 373 sebelum Masehi, gempa bumi dan tsunami menghancurkan kota Helike yang makmur di Yunani, 2 km dari laut. Nasib kota tersebut yang tetap tenggelam secara permanen sering dikomentari oleh para penulis kuno dan mungkin telah mengilhami Plato kontemporer untuk menciptakan mitos Atlantis. Pada tahun 60 sebelum Masehi, gempa bumi berkekuatan 9 dan diperkirakan berkekuatan 6,7 skala Richter menyebabkan tsunami di pesisir Portugal dan Galicia. Tidak banyak informasi yang diketahui karena sedikitnya catatan mengenai pendudukan Romawi di semenanjung Iberia. Pada tahun 79 Masehi, Pliny the Younger menyaksikan tsunami yang lebih kecil di Teluk Napoli selama letusan Gunung Vesuvius antara musim panas dan musim gugur tahun 79 Masehi. Pada tahun 115 Masehi, penggalian geoarkeologi bawah air di landas kontinen dangkal di Kaisarea Israel mendokumentasikan tsunami yang menghantam pelabuhan kuno tersebut. Sumber-sumber Talmud mencatat tsunami pada tanggal 13 Desember 115 Masehi yang melanda Kaisarea dan Yavne.
Tsunami tersebut kemungkinan dipicu oleh gempa bumi yang menghancurkan Antioquia dan terbentuk di suatu tempat di sepanjang sistem patahan lengkungan Cyprianus. Pada tahun 262 Masehi, banyak kota yang terendam oleh laut dengan kota-kota di Asia Romawi melaporkan kerusakan tsunami terburuk. Di banyak tempat retakan muncul di bumi dan terisi air. Di tempat lain, kota-kota terendam oleh laut. Pada tahun 365 Masehi, pada pagi hari tanggal 21 Juli 365 Masehi, terdapat gempa bumi yang memicu tsunami setinggi lebih dari 30 meter, menghancurkan Alexandria dan pesisir timur dan selatan Mediterania, menewaskan ribuan orang dan melemparkan kapal-kapal sejauh hampir 2 mil ke daratan. Tsunami ini juga menghancurkan banyak kota besar di wilayah yang sekarang disebut Libya dan Tunisia. Hari peringatan bencana ini masih diperingati setiap tahun pada akhir abad ke-6 di Alexandria sebagai hari yang mengerikan. Para peneliti di Universitas Cambridge baru-baru ini melakukan penanggalan karbon pada karang di lepas pantai Kreta yang terangkat 10 meter dan keluar dari air selama gempa bumi, yang menunjukkan bahwa tsunami tersebut disebabkan oleh gempa bumi pada patahan yang menonjol di palung Helenik. Para ilmuwan memperkirakan bahwa pengangkatan tersebut kemungkinan hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun. Namun, segmen patahan lainnya dapat bergeser pada skala yang sama setiap 800 tahun atau lebih. Pada 551 Masehi, gempa bumi pada tanggal 9 Juli 551 Masehi merupakan salah satu peristiwa seismik terbesar di Lebanon dan sekitarnya selama periode Bizantium. Gempa bumi tersebut dikaitkan dengan tsunami di sepanjang pantai Lebanon dan tanah longsor lokal di dekat Albatron. Kebakaran besar di Beirut juga berlangsung selama hampir 2 bulan. Pada 563 Masehi, terjadi tsunami yang mungkin disebabkan oleh tanah longsor yang memicu runtuhnya sedimen di muara sungai Rhone. Tsunami tersebut menempuh perjalanan sepanjang Danau Jenewa, mencapai ketinggian 16 meter di beberapa tempat. Gelombang tersebut mungkin menewaskan ratusan atau bahkan ribuan orang. Pada tahun 684 Masehi, tsunami pertama yang tercatat di Jepang terjadi pada tanggal 29 November 684 Masehi di lepas pantai wilayah Ki, Shikoku, dan Hawaii. Gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 8,4 skala Richter itu diikuti oleh tsunami besar, tetapi tidak ada perkiraan jumlah korban jiwa. Sejak saat itu orang Jepang menyimpan catatan tsunami dengan sangat teliti. Pada tahun 869 Masehi, wilayah Sanriku dilanda tsunami besar pada tanggal 13 Juli 869 Masehi yang menyebabkan banjir menyebar sejauh 4 km ke pedalaman dari pantai. Tagajo hancur dengan perkiraan 1.000 korban jiwa. Pada tahun 887 Masehi, tsunami terjadi pada tanggal 26 Agustus 887 Masehi. Terjadi gempa bumi dahsyat di wilayah Kyoto yang mengakibatkan kerusakan besar. Tsunami menerjang wilayah pesisir dan beberapa orang meninggal. Pantai Provinsi Setsu di Prefektur Osaka sangat terdampak. Dan tsunami juga terlihat di pantai laut Hyuga di Prefektur Miyazaki. Pada tahun 1033, gempa bumi terjadi pada tanggal 5 Desember 1033. Gempa bumi besar melanda sepanjang Laut Mati, menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Setidaknya 70.000 orang tewas. Beberapa orang tewas akibat tsunami sedang. Pada tahun 1169, terjadi gempa bumi pada tanggal 4 Februari 1169. Tsunami melanda sebagian besar pesisir Lonza di Sisilia. Pada tahun 1293, terjadi gempa bumi pada tanggal 27 Mei 1293. Gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter dan tsunami melanda Kamakura yang saat itu menjadi ibu kota de facto Jepang, menewaskan sekitar 23.000 orang akibat kebakaran yang diakibatkannya. Pada tahun 1303 terjadi gempa bumi. Sebuah tim dari Universitas Southern Cross di Lismore, New South Wales, Australia telah menemukan bukti adanya 5 tsunami yang melanda. Pada tahun 1303 terjadi tsunami di Yunani. Sebagian besar tsunami tersebut kecil dan lokal, tetapi pada tanggal 8 Agustus 1303 tsunami yang lebih besar melanda Kreta, Rhodes, Alexandria, dan Acre di Israel. Pada tahun 1343 telah terjadi longsor atau mungkin diakibatkan oleh vulkanik di Napoli.
Sebuah studi tahun 2019 menghubungkan peristiwa ini dengan tanah longsor bawah laut yang besar yang disebabkan oleh runtuhnya lereng Gunung Merapi Stromboli pada tanggal 25 November 1343. Pada tahun 1361 terjadi gempa bumi di Jepang pada tanggal 3 Agustus 1361. Selama era Shohei, gempa bumi berkekuatan 8,4 skala Richter mengguncang Nankaido, diikuti oleh tsunami. Sebanyak 660 orang meninggal dunia. Gempa bumi tersebut mengguncang Provinsi Awa, Setsu, Ki, Yamato, dan Hawaii di prefektur Tokushima, Osaka, Wakayama, dan Nara, serta Pulau Hawaii. Tsunami juga melanda Provinsi Awa dan Tosa di prefektur Tokushima dan Kochi, di Selat Ki dan di Teluk Osaka. Pemandian air panas Yunomine, Ki, Tanabe Wakayama berhenti. Pelabuhan Yuki, Awa, Minami, Tokushima hancur dan lebih dari 1.700 rumah hancur. Pada tahun 1420, terjadi gempa bumi pada tanggal 31 Agustus 1420. Gempa bumi dahsyat mengguncang wilayah yang sekarang dikenal sebagai daerah Atacama di Chili. Tanah longsor terjadi di sepanjang pantai dan tsunami tidak hanya melanda Chili, tetapi juga Hawaii dan Jepang. Pada tahun 1454, gempa bumi terjadi pada tanggal 23 November 1454. Selama era Kyotoku, gempa bumi mungkin berkekuatan 8,4 atau lebih, mengguncang wilayah Kanto dan Tohoku pada tengah malam, menghasilkan tsunami yang menggenangi daratan sejauh 1-2,5 km, menyapu penduduk di Provinsi Mutsu. Pada tahun 1498, terjadi gempa bumi pada tanggal 20 September. Pada era Meio, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter. Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Ki, Prefektur Wakayama rusak akibat tsunami setinggi beberapa meter. Diperkirakan sekitar 30.000 hingga 40.000 orang meninggal. Bangunan di sekitar Buddha Besar Kamakura yang mempunyai ketinggian 7 meter tersapu tsunami. Pada tahun 1531, terjadi gempa bumi pada tanggal 26 Januari, disertai tsunami di Sungai Tagus yang menghancurkan kapal-kapal di pelabuhan Lisbon. Pada tahun 1541, terjadi gempa bumi. Pada tahun 1928, Cristobal Guerra mendirikan Nueva Cadiz di Pulau Cubagua, pemukiman Spanyol pertama di Venezuela. Nueva Cadiz dengan populasi 1.000 hingga 1.500 jiwa mungkin hancur oleh gempa bumi yang diikuti oleh tsunami pada tanggal 25 Desember 1541. Bisa juga karena badai besar. Reruntuhan tersebut dinyatakan sebagai Monumen Nasional Venezuela pada tahun 1979. Pada tahun 1585, di Kepulauan Alert, Alaska, pada tanggal 11 Juni, tsunami sedang melanda pesisir Sanriku, Jepang. Pada saat yang sama, beberapa penduduk asli Hawaii meninggal setelah pemukiman mereka dilanda peristiwa mirip tsunami yang diceritakan dalam tradisi lisan. Bukti paleo tsunami juga ditemukan di Kepulauan Hawaii yang berhubungan dengan tsunami besar pada abad ke-16. Pemodelan gempa bumi berkekuatan 9,25 skala Richter di Kepulauan Alert sesuai dengan deskripsi dan bukti geologi di Jepang dan Hawaii. Pada tahun 1586 di Honshu, Jepang, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Honshu bagian tengah pada tanggal 18 Januari 1586. Gempa bumi tersebut memicu gelombang tsunami di Danau Biwa, Teluk Wakasa, dan Teluk Ise yang menghancurkan desa-desa dan menenggelamkan penduduk. Diperkirakan gelombang setinggi 5 meter itu menewaskan sekitar 8.000 orang. Pada tahun 1605 di Nankai, Jepang, tepat pada tanggal 3 Februari di era Keicho, gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter dan tsunami melanda Jepang. Tsunami dengan tinggi maksimum yang diketahui setinggi 30 meter diamati dari Semenanjung Boso hingga bagian timur Pulau Kyushu. Bagian timur Semenanjung Boso, Teluk Edo atau Teluk Tokyo, Provinsi Sagami dan Totomi, Prefektur Kanagawa dan Shizuoka, dan pantai tenggara Provinsi Tosa atau Prefektur Kochi mengalami kerusakan yang sangat parah. 700 rumah atau sekitar 41% di Hiro, Ki hancur dan 3.600 orang tenggelam di daerah Shisikui, Awa, Kaiyo, Tokushima. Ketinggian gelombang mencapai 5 hingga 6 meter di Kanura.
Tosa, dan 8 hingga 10 meter di Sakihama dan Tosa Muroto, Kochi. 350 orang tenggelam di Kanoura dan 60 orang di Sakihama secara keseluruhan. Lebih dari 5.000 orang tenggelam. Pada tahun 1608 di dataran Sendai, Jepang, pada tanggal 23 November, gempa bumi besar melandai pantai Sendai, menyapu bersih dan menewaskan lebih dari 50 orang. Pada tahun 1611 di Sanriku, Jepang, gempa bumi kembali terjadi. Namun, tidak diketahui jumlah korban atau kerugian material dari kejadian tersebut. Pada tahun 1674, di tanggal 17 Februari, gempa bumi memicu tanah longsor yang menghasilkan gelombang hingga 100 meter di sepanjang pantai Pulau Ambon, menewaskan lebih dari 2.000 orang. Gempa bumi ini terjadi di Laut Banda, Indonesia. Pada tahun 1677 di Semenanjung Boso, Jepang, pada tanggal 4 November, gempa bumi berkekuatan rendah terasa di wilayah sekitar Semenanjung Boso, namun diikuti oleh tsunami besar yang menewaskan sekitar 569 orang. Pada tahun 1693 di Sisilia terjadi gempa bumi besar pada tanggal 9 Januari, diikuti oleh gempa bumi terkuat dalam sejarah Italia pada tanggal 11 Januari 1693. Tsunami yang terjadi kemudian menghancurkan pantai Laut Lonia dan Selat Messina. Tidak jelas apakah tsunami tersebut disebabkan langsung oleh gempa bumi atau oleh tanah longsor besar di bawah laut yang dipicu oleh peristiwa tersebut. Pada tahun 1700, pada tanggal 26 Januari, gempa bumi di Kaskadia dengan diperkirakan kekuatan 9 skala Richter menghancurkan zona subduksi Kaskadia dari Pulau Vancouver hingga California dan memicu tsunami besar yang tercatat di Jepang dan oleh tradisi lisan masyarakat adat di Pasifik Barat Laut. Gelombang tersebut mengejutkan orang Jepang, tidak mengetahui asal-muasalnya dan dijelaskan dalam buku The Orphan Tsunami. Pada tahun 1707 di Nankai, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 28 Oktober. Selama era Hoi, gempa bumi berkekuatan 8,4 skala Richter dan tsunami setinggi 10 meter melanda provinsi Tosa di prefektur Kochi. Lebih dari 29.000 rumah hancur dan menyebabkan sekitar 30.000 kematian. Di Tosa, 11.170 rumah rata dengan tanah dan 18.441 orang tenggelam. Sekitar 700 orang tenggelam dan 603 rumah rata dengan tanah di Osaka. Mata air panas Yunomine, Ki, Sanji, Kanayama, dan Dogo juga Iyo berhenti mengalir. Pada tahun 1731 di Storfjorden, Norwegia, terjadi tanah longsor pada tanggal 8 Januari di lepas pantai Stranda, menyebabkan tsunami setinggi 100 meter dan menewaskan 17 orang. Pada tahun 1737 di Kamchatka, Rusia, terjadi gempa bumi pada tanggal 16 Oktober. Gempa bumi berkekuatan 9 sampai 9,3 skala Richter di sisi tenggara Kamchatka menyebabkan tsunami setinggi 30 meter. Pada tahun 1741 di Oshima Barat, Jepang, tepatnya pada tanggal 29 Agustus, sisi barat semenanjung Oshima, Ezo, dilanda tsunami yang disebabkan oleh letusan gunung berapi di Pulau Oshima. Tsunami itu sendiri diyakini sebagai akibat dari tanah longsor yang sebagian berada di bawah air yang dipicu oleh letusan gunung berapi tersebut. 1.467 orang meninggal di Ezo. Pada tahun 1743 di Apulia, Italia, gempa bumi terjadi pada tanggal 20 Februari. Gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter di Selat Otranto memicu tsunami setinggi 11 meter. Sekitar 180 hingga 300 orang meninggal. Pada tahun 1755 di Lisbon, Portugal, terjadi gempa bumi. Puluhan ribu orang Portugis yang selamat dari gempa bumi besar Lisbon, tepatnya pada tanggal 1 November, tewas akibat tsunami 40 menit kemudian. Banyak yang mengungsi ke pantai, daerah yang aman dari kebakaran dan puing-puing selama gempa susulan. Orang-orang ini menyaksikan air laut surut, memperlihatkan dasar laut yang dipenuhi dengan kargo yang hilang dan bangkai kapal. Tsunami kemudian menghantam dengan ketinggian maksimum 15 meter bergerak ke daratan. Gempa bumi, tsunami, dan kebakaran menewaskan 40.000 hingga 50.000 orang. Catatan sejarah navigator awal seperti Vasco da Gama hilang.
Dan di antara bangunan yang hancur, terdapat sebagian besar contoh arsitektur Manuelin di Portugal. Orang Eropa abad ke-18 berjuang untuk memahami bencana dalam sistem kepercayaan agama dan rasional, dan filsuf pencerahan, terutama Voltaire, menulis tentang peristiwa tersebut konsep filosofis tentang yang agung, seperti yang dijelaskan oleh Immanuel Kant, terinspirasi oleh upaya untuk memahami besarnya gempa bumi dan tsunami di Lisbon. Tsunami tersebut hanya membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk menempuh jarak lebih dari 1.600 km ke Cornwall di Inggris Raya. Sebuah laporan oleh Arnold Boskowitz mengklaim kerugian nyawa yang besar. Tsunami tersebut juga menghantam Galway, Irlandia, dan menyebabkan kerusakan parah pada bagian Spanish Ark dan tembok kota tersebut. Pada tahun 1756, di Langfjorden, Norwegia, terjadi tanah longsor pada tanggal 22 Februari. Tanah longsor di Langfjorden menimbulkan 3 mega tsunami di Langfjorden dan Eresfjorden dengan ketinggian 40 hingga 50 meter. Gelombang tersebut menewaskan 32 orang dan menghancurkan 168 bangunan, 196 perahu, hutan, jalan, dan tempat pendaratan perahu. Pada tahun 1762, di Rakhine, Burma, terjadi gempa bumi pada tanggal 2 April. Di pantai barat Myanmar atau Burma dan Chittagong dilanda gempa bumi dengan perkiraan kekuatan 8,8 skala Richter yang memicu tsunami di Teluk Benggala dan menewaskan lebih dari 200 orang. Pada tahun 1771, di Kepulauan Yaeyama, Ryukyu, terjadi gempa bumi di bawah laut dengan perkiraan kekuatan 7,4 skala Richter. Terjadi di bekas kerajaan Ryukyu atau sekarang Okinawa di Jepang pada tanggal 24 April. Sekitar pukul 8 pagi, gempa bumi tersebut diyakini tidak secara langsung menyebabkan kematian, tetapi tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 12.000 orang. Perkiraan awal di Pulau Ishigaki berkisar antara 30 hingga 85,4 meter. Tsunami tersebut diikuti oleh epidemi malaria dan gagal panen. Butuh waktu 148 tahun bagi populasi untuk kembali ke tingkat sebelum tsunami. Pada tahun 1781 di Pingtung, Taiwan, pada bulan April atau Mei, menurut catatan Kabupaten Taiwan di Jiadong, Pingtung, gelombang tinggi 3 meter menghantam kota tersebut. Ikan dan udang berenang liar di pantai dan desa-desa nelayan di dekatnya musnah. Namun, tidak ada gempa bumi yang dilaporkan. Sumber lain mengklaim bahwa gelombang setinggi 30 meter juga menghantam Tainan. Salah satu kemungkinan adalah kesalahan pencatatan tanggal yang sesuai dengan peristiwa. Pada tahun 1783 di Calabria, Italia, terjadi gempa bumi yang merupakan gempa bumi kedua dari rangkaian 5 gempa bumi yang mengguncang Calabria antara tanggal 5 Februari dan 28 Maret 1783. Warga Scylla menghabiskan malam setelah gempa bumi pertama di pantai, di mana mereka tersapu tsunami yang menyebabkan 1.500 orang tewas. Tsunami tersebut disebabkan oleh runtuhnya Monte Paci ke laut di dekat kota tersebut. Diperkirakan jumlah korban tewas akibat gempa bumi dan tsunami adalah 32.000 hingga 50.000 orang. Pada tahun 1792 di Kyushu, Jepang, gempa bumi dan tsunami terjadi melalui proses vulkanis. Tsunami ini merupakan penyebab utama kematian dalam bencana gunung berapi terburuk dalam sejarah Jepang. Letusan Gunung Unzen di Provinsi Hizen, Prefektur Nagasaki, Kyushu, Jepang, menjelang akhir tahun 1791. Serangkaian gempa bumi di sisi barat Gunung Unzen bergerak menuju Fugendake, salah satu puncak Gunung Unzen. Pada bulan Februari 1792, Fugendake meletus, memulai aliran lava selama 2 bulan. Gempa bumi terus berlanjut, mendekati kota Shimabara. Pada malam hari tanggal 21 Mei 1792, 2 gempa bumi besar mendahului runtuhnya sisi timur kubah Mayuyama Gunung Unzen. Longsoran salju menyapu Shimabara dan Teluk Ariake, menyebabkan tsunami. Tsunami menghantam Provinsi Higo di Prefektur Kumamoto di sepanjang Teluk Ariake sebelum pulih. Lebih dari sekitar 15.000 korban tewas. Sekitar 5.000 orang diyakini tewas akibat tanah longsor. Sekitar 5.000 orang tewas akibat tsunami di Provinsi Higo dan sekitar 5.000 orang tewas akibat tsunami yang kembali ke Shimabara.
Gelombang tsunami mencapai ketinggian 100 meter, menjadikannya mega tsunami kecil. Pada tahun 1793 di Sanriku, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 7 Januari. Gempa bumi besar terjadi sekitar pukul 12 di pantai selatan Sanriku. Gempa tersebut menghancurkan 72 rumah dan menewaskan 11 orang di Otsuchi. Pada tahun 1797 di Sumatera, Indonesia, terjadi gempa bumi pada tanggal 10 Februari. Gempa bumi dahsyat yang diperkirakan berkekuatan 8,4 skala Richter mengguncang Sumatera di Indonesia. Banyak korban tewas, meskipun tidak diketahui jumlahnya. Pada tahun 1806 di Goldau, Swiss, terjadi tanah longsor pada tanggal 2 September. Tanah longsor seberat 120 juta ton batu yang sebagian besarnya memindahkan air dari Danau Lauwers dan menyebabkan tsunami yang membanjiri desa-desa tepi danau, menewaskan sekitar 457 orang. Pada tahun 1812 di saluran Santa Barbara, California bagian atas, gempa bumi dan tanah longsor terjadi pada tanggal 21 Desember. Gempa bumi berkekuatan 7,1 hingga 7,5 skala Richter memicu tsunami setinggi 3,4 meter. Saksi mata melaporkan lebih dari 15 meter di daerah Lombok yang menghancurkan rumah-rumah dan tempat-tempat ibadah di daerah tersebut. Gempa bumi tersebut meninggalkan sebuah kapal di daratan sebelum membawanya kembali ke laut. Penyebabnya mungkin karena patahan atau tanah longsor. Pada tahun 1815 di Tambora, Indonesia, letusan gunung berapi terjadi pada tanggal 10 April. Letusan berkekuatan V7 menyebabkan tsunami lokal. Tsunami setinggi 4 meter di Sanggar, 1 hingga 2 meter di Besuki, Pulau Jawa, dan 2 meter di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1819 di Gujarat, India, terjadi gempa bumi Run of Kutch pada tanggal 16 Juni. Tsunami lokal menggenangi Great Run of Kutch. Pada tahun 1833 di Sumatera, Indonesia, terjadi gempa bumi pada tanggal 25 November. Gempa bumi dengan kekuatan sekitar 8,8 hingga 9,2 skala Richter mengguncang Sumatera. Pantai Sumatera yang berada di dekat epicentrum gempa bumi merupakan wilayah yang paling terdampak tsunami. Pada tahun 1837 di Valdivia, Chili, terjadi gempa bumi pada tanggal 7 November. Gempa bumi melanda Chili bagian tengah dan selatan, juga melanda Hawaii, Polinesia Prancis, dan Jepang. Di Jepang, gempa ini dianggap aneh karena mereka tidak merasakan gempa sebelum tsunami. Pada tahun 1843 di Sumatera terjadi gempa bumi pada tanggal 5 Januari. Gempa bumi berkekuatan 7,8 meruntuhkan banyak rumah di Sumatera dan Nias, juga menimbulkan tsunami. Pada tahun 1843 di Guadeloupe, Antillen Kecil, terjadi gempa bumi pada tanggal 8 Februari. Gempa bumi 8,5 skala Richter menghasilkan tsunami setinggi 1,2 meter yang melanda Antigua. Pada tahun 1843 di Honshu, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 26 Maret. Gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter terjadi sekitar pukul 6 pagi, menyebabkan gelombang setinggi 4-7 meter. Gempa bumi ini merusak rumah-rumah di Akamae, Miyako, dan juga merusak 14-15 gubuk di Shirogane, Hachinohe. Pada tahun 1853 sampai 1854 di Teluk Lituya, Alaska, terjadi tanah longsor antara bulan Agustus 1853 dan Mei 1854. Tsunami besar melanda teluk tersebut. Gelombang tersebut memiliki ketinggian maksimum 120 meter dan menggenangi garis pantai teluk hingga 229 meter ke pedalaman. Pada tahun 1854 di Nankai, Tokai, dan Kyushu, Jepang, terjadi gempa bumi besar Ansei yang melanda pantai selatan Jepang. Sebenarnya merupakan serangkaian 3 gempa bumi yang terjadi selama beberapa hari. Gempa bumi berkekuatan 8,4 skala Richter pada tanggal 23 Desember dekat Provinsi Mikawa, Prefektur Aichi, dan Provinsi Totomi, Prefektur Shizuoka, menghasilkan ketinggian tsunami 4 hingga 6 meter dengan peningkatan lokal hingga 16,5 meter yang diyakini disebabkan oleh bentuk pelabuhan.
Lalu gempa bumi berkekuatan 8,4 skala Richter lainnya terjadi pada tanggal 24 Desember 1854 di Provinsi Ki, Prefektur Wakayama. Tsunami yang dihasilkan mencapai ketinggian 8,4 meter dan menyapu bersih 15.000 rumah. Jumlah rumah yang hancur langsung oleh gempa bumi adalah 2.598 dan 1.443 orang meninggal dunia. Lalu gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter terjadi pada tanggal 26 Desember 1854 di Provinsi Iyo, Prefektur Ehime, dan Provinsi Bungo, Prefektur Oita. Total dampaknya adalah 80.000 hingga 100.000 kematian. Tahun 1855 di Edo, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 11 November. Gempa bumi besar Ansei Edo tahun 1855 melanda wilayah Edo, Tokyo di Jepang, menewaskan antara 4.500 hingga 10.000 orang. Cerita-cerita populer pada saat itu menyalahkan gempa bumi dan tsunami pada ikan lele raksasa bernama Namazu yang sedang menggelepar-gelepar. Nama era Jepang tersebut diubah untuk membawa keberuntungan setelah 4 gempa bumi dan tsunami dahsyat dalam 2 tahun. Tahun 1856 di Sanriku, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 23 Juli sekitar pukul 12 siang. Gempa bumi menimbulkan tsunami yang mempengaruhi masyarakat yang mirip dengan gempa Sanriku di tahun 1896. Rumah rusak di sekitar wilayah yang sekarang disebut Kota Miyako. Tahun 1856 di Jijel, Aljazair, terjadi gempa bumi pada tanggal 22 Agustus. Gempa bumi menimbulkan tsunami yang melanda Laut Mediterania. Pada tahun 1867 di Kepulauan Virgin terjadi gempa bumi dan tsunami pada tanggal 18 November. Gempa bumi doublet besar terjadi di Virgin Island. Gempa tersebut kemungkinan terjadi di antara Pulau Saint Thomas dan Saint Croix. Gempa bumi tertinggi setinggi 7,6 meter diamati di Frederiksted di Saint Croix dan terjadi beberapa menit setelah gempa terjadi. Pada tahun 1867 di Keelung, Taiwan, gempa bumi terjadi pada tanggal 18 Desember. Gempa bumi besar melanda Keelung, Taiwan yang menyebabkan kerak pegunungan berubah bentuk dan retakan terbuka. Air mengalir keluar dari pelabuhan Keelung dan memperlihatkan dasar laut, lalu kembali dalam bentuk gelombang besar. Perahu-perahu terseret ke pusat kota. Di banyak tempat, tanah dan pegunungan terbelah dan air menyembur keluar dari retakan. Akibatnya ratusan orang tewas. Pada tahun 1868, di Kepulauan Hawaii terjadi gempa bumi, tepatnya pada tanggal 2 April. Gempa bumi lokal yang diperkirakan berkekuatan antara 7,5 sampai 8 skala Richter terjadi di lepas pantai tenggara Pulau Besar Hawaii. Gempa bumi ini memicu tanah longsor di lereng gunung berapi Mauna Loa atau sekitar 8 km di utara Pahala, menewaskan 31 orang. Kemudian tsunami merenggut 46 nyawa tambahan. Desa Punalu, Ninole, Kawa, Hanuapo, dan Kihu Landing rusak berat, dan desa Apua hancur. Menurut salah satu laporan, tsunami melewati puncak pohon kelapa, mungkin setinggi 18 meter, ke daratan sejauh 1/4 mil di beberapa tempat, membawa ke laut saat kembali. Rumah, pria, wanita, dan hampir semua perabotan. Ini dilaporkan dalam edisi buku Tsunami tahun 1988 oleh Walter C. Dudley. Pada tahun 1868 di Arica, Peru, atau sekarang bagian dari Chili, terjadi gempa bumi. Pada tanggal 13 Agustus, gempa bumi dengan kekuatan sekitar 8,5 skala Richter menghantam Palung, Peru, Chili. Tsunami yang dihasilkan menghantam pelabuhan Arica yang saat itu merupakan bagian dari Peru, menewaskan sekitar 25.000 orang di Arica dan 70.000 orang secara keseluruhan. 3 kapal militer yang berlabuh di Arica, kapal perang Amerika USS Watery, dan kapal barang Fredonia, serta kapal perang Peru Amerika tersapu oleh tsunami. Pada tahun 1871 di Laut Maluku, terjadi letusan Gunung Merapi pada bulan Maret 1871. Letusan dahsyat dari gunung berapi ruang memicu tsunami dahsyat di daerah tersebut setinggi 25 meter. Tsunami ini membanjiri banyak desa di pulau-pulau terdekat dan menewaskan sekitar 400 orang. Pada tahun 1874 di Teluk Lituya, Alaska, terjadi tanah longsor. Sekitar bulan Mei di tahun itu, sebuah mega tsunami terjadi di Teluk Lituya. Tsunami ini memiliki ketinggian maksimum 24 meter.
membanjiri garis pantai Teluk sejauh 640 meter ke pedalaman. Pada tahun 1877 di Iquique, Chili, gempa bumi terjadi pada tanggal 9 Mei. Gempa bumi dengan kekuatan diperkirakan 8,5 skala Richter terjadi di lepas pantai yang sekarang disebut Chili, menyebabkan tsunami yang menewaskan sekitar 2.541 orang. Peristiwa ini terjadi setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat di Arica hanya 9 tahun kemudian. Pada tahun 1881 di Kepulauan Andaman, Kepulauan Nicobar, gempa bumi terjadi pada tanggal 31 Desember. Tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi tercatat di semua pantai Teluk Benggala oleh alat pengukur pasang surut. Informasi ini telah digunakan untuk memperkirakan area patahan dan besarnya gempa bumi. Tahun 1883 di Krakatau, Selat Sunda, Indonesia, terjadi letusan Gunung Krakatau. Gunung berapi di Pulau Krakatau, Indonesia, meletus pada tanggal 27 Agustus, mengosongkan sebagian ruang magma bawah tanahnya, menyebabkan sebagian besar daratan dan dasar laut runtuh ke atasnya. Runtuhan itu menghasilkan serangkaian gelombang tsunami besar, beberapa lebih dari 40 meter di atas permukaan laut. Gelombang tsunami diamati di seluruh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan sejauh pantai barat Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Di pantai yang berseberangan di Jawa dan Sumatera, banjir dari laut mencapai bermil-mil ke pedalaman dan menyebabkan hilangnya nyawa, sehingga satu daerah tidak pernah dimukimkan kembali menjadi hutan dan sekarang menjadi cagar alam ujung kulon. Pada tahun 1888, di Pulau Ritter, Hindia Belanda, letusan gunung berapi terjadi pada tanggal 13 Maret. Sebagian besar Pulau Ritter runtuh ke laut, menimbulkan tsunami setinggi 12 hingga 15 meter yang menghantam pulau-pulau di dekatnya dan bergerak hingga ke selatan hingga ke Nugini dengan ketinggian 8 meter. Gelombang tersebut menewaskan sekitar 3.000 orang. Pada tahun 1896 di Sanriku, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 15 Juni, sekitar pukul 19.32 waktu setempat. Gempa bumi bawah laut yang besar di lepas pantai Sanriku, timur Laut Honshu, Jepang, memicu gelombang tsunami yang menghantam pantai sekitar setengah jam kemudian. Meskipun gempa bumi itu sendiri diyakini tidak menyebabkan kematian, gelombang yang mencapai ketinggian 30 meter itu menewaskan sekitar 27.000 orang. Pada tahun 1905 di Lönnvatnet, Norwegia, runtuhan batu terjadi pada tanggal 15 Januari. Tanah longsor menghantam danau Lönnvatnet di Sognefjorden, menciptakan gelombang banjir setinggi 40 meter yang menghancurkan desa Ytre, Nesdal, dan Bodal, menewaskan 61 orang. Tanah longsor yang dimulai 500 meter di sisi gunung Ramnefjell memiliki massa sekitar 870.000 metrik ton saat memasuki danau. Pada tahun 1905 di Teluk Disenchantment, Alaska, runtuhnya gletser pada tanggal 4 Juni menimbulkan tsunami di Teluk Disenchantment di Alaska, mematahkan cabang-cabang pohon setinggi 34 meter di atas permukaan tanah sejauh 0,8 km dari sumbernya, membunuh tumbuhan hingga ketinggian 20 meter sejauh 5 km dan mencapai ketinggian 15 hingga 35 meter di berbagai lokasi di garis pantai Pulau Haenke pada jarak 24 km. Pengamat di Russell Fjord melaporkan serangkaian gelombang besar yang menyebabkan permukaan air naik dan turun 5 hingga 6 meter selama setengah jam. Pada tahun 1906 di Tumaco, Esmeraldas, sekitar Kolombia dan Ekuador, terjadi gempa bumi pada tanggal 31 Januari. Gempa bumi menyebabkan tsunami yang menewaskan 500 orang di Tumaco dan Esmeraldas serta menghantam Kolombia, Ekuador, California, Hawaii, dan Jepang dengan ombak setinggi 5 meter. Pada tahun 1907 di Simelonias di lepas pantai Sumatera, gempa bumi terjadi pada tanggal 4 Januari. Gempa bumi ini memicu tsunami lintas samudra yang menyebabkan 2.188 kematian di Simulu dan Nias. Pada tahun 1908 di Messina, Italia, gempa bumi mengakibatkan longsor bawah laut. Akibatnya, tsunami melanda Messina pada tanggal 28 Desember. Gempa bumi disertai tsunami diperkirakan menelan korban 123.000 jiwa.
Pada tahun 1918 di Puerto Rico, gempa bumi di San Fermin mengakibatkan longsor di bawah laut pada tanggal 11 Oktober. Tsunami besar yang mungkin terkait dengan tanah longsor bawah laut melanda wilayah barat laut Puerto Rico. Pada tahun 1923 di Nha Trang, Vietnam, letusan Gunung Merapi terjadi sehingga menyebabkan tsunami yang terjadi di Nha Trang. Ombaknya mencapai 5 hingga 6 meter dari tepi pantai. Diyakini bahwa tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter di Kepulauan Honshu atau letusan gunung berapi yang menyebabkan tsunami. Pada tahun 1923 di Kanto, Jepang, gempa bumi besar terjadi pada tanggal 1 September dan menghancurkan Tokyo, Yokohama dan daerah sekitarnya, memicu tsunami yang menghantam pantai Shonan, Semenanjung Boso, Kepulauan Izu dan pantai timur Semenanjung Izu. Dalam hitungan menit, dalam beberapa kasus di Atami, gelombang yang mencapai 12 meter tercatat. Contoh kerusakan akibat tsunami termasuk sekitar 100 orang tewas di sepanjang pantai Yuigahama, Kamakura, dan sekitar 50 orang di jalan lintas Enoshima. Namun tsunami hanya menyumbang sebagian kecil dari jumlah korban tewas akhir yang lebih dari 100.000 orang, yang sebagian besar meninggal dalam kebakaran. Tahun 1927 di California Selatan, Amerika Serikat, gempa bumi terjadi pada tanggal 4 November. Gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter melanda California Selatan yang menyebabkan tsunami setinggi 2 meter yang mengakibatkan beberapa kerusakan. Pada tahun 1929 di Venezuela, pada tanggal 17 Januari, gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter melanda kota Cumana di Venezuela yang menyebabkan kerusakan besar dan tsunami setinggi 3 meter yang menyapu rumah-rumah dan menewaskan 40 orang. Pada tahun 1929 di Tanah Baru terjadi gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter yang terjadi di bawah lereng Laurentian di Grand Banks pada tanggal 18 November. Gempa bumi tersebut terasa di seluruh provinsi Atlantik Kanada dan sejauh Ottawa dan Claymont, Delaware. Tsunami yang dihasilkan berukuran lebih dari 7 meter tingginya dan memakan waktu sekitar 2,5 jam untuk mencapai Semenanjung Burin di pantai selatan Newfoundland, tempat 28 orang di berbagai komunitas tewas. Gempa ini juga memutus kabel telegraf yang diletakkan di bawah Samudra Atlantik. Pada tahun 1930 di Teluk Martaban, Burma atau Myanmar, terjadi gempa bumi pada tanggal 5 Mei. Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter di sepanjang Sesar Sagaing memicu tsunami setinggi 1,06 meter yang menggenangi pantai selatan Myanmar. Tsunami ini bergerak naik ke sungai, menghancurkan pelabuhan dan menambatkan kapal. Gempa bumi ini menewaskan lebih dari 500 orang di Bago, Rangon, dan banyak kota lainnya. Tahun 1932 di Meksiko terjadi 3 gempa bumi yang sangat besar di lepas pantai Jalisco pada bulan Juni 1932, masing-masing menimbulkan tsunami. Peristiwa terakhir dan terkecil dalam rangkaian tersebut terjadi di lereng relatif terhadap gempa utama dan menimbulkan tsunami terbesar. Pada tahun 1933 di Sanriku, Jepang, gempa bumi kembali terjadi pada tanggal 3 Maret. Pantai Sanriku di timur laut Honshu, Jepang, yang mengalami tsunami dahsyat pada tahun 1896 kembali dilanda gelombang tsunami akibat gempa bumi lepas pantai berkekuatan 8,1 skala Richter. Gempa bumi tersebut menghancurkan sekitar 5.000 rumah dan menewaskan 3.068 orang, sebagian besar akibat gelombang tsunami. Kota pesisir Taro atau sekarang bagian dari kota Miyako di prefektur Iwate sangat terpukul. Kehilangan 42% dari total populasinya dan 98% bangunannya. Taro sekarang dilindungi oleh dinding tsunami yang saat ini tingginya 10 meter dan panjangnya lebih dari 2 kilometer. Pada tahun 1934 di Tafjorden, Norwegia, terjadi longsoran batu pada tanggal 7 April. Longsoran batu sekitar 2 juta meter kubik jatuh dari gunung Langhamaren dari ketinggian sekitar 700 meter. Batu itu mendarat di Tafjorden yang menciptakan tsunami lokal yang menewaskan 40 orang yang tinggal di tepi fjord. Gelombang mencapai ketinggian 62 meter di dekat longsoran.
sekitar 7 meter di Silte, dan sekitar 16 meter di Tafjord. Itu adalah salah satu bencana alam terburuk di Norwegia pada abad ke-20. Pada tahun 1936, di Lofoten, Norwegia, terjadi reruntuhan batu pada tanggal 13 September. Sekitar 1 juta meter kubik material gunung pecah dari gunung Ramnefjell pada ketinggian 800 meter dan jatuh ke danau Lofoten di Sognefjorden, menciptakan gelombang banjir setinggi 70 meter yang menghancurkan beberapa pertanian dan menewaskan 74 orang. Kejadian kedua dalam 31 tahun. Bencana tersebut menyebabkan depopulasi permanen di daerah tersebut. Pada tahun 1936 di Teluk Lituya, Alaska, pada tanggal 27 Oktober, sebuah mega tsunami terjadi dengan ketinggian maksimum 149 meter di Krillon Inlet di hulu teluk. Keempat saksi mata gelombang di Teluk Lituya selamat dan menggambarkannya sebagai gelombang setinggi antara 30 dan 76 meter. Saat melintasi teluk, jarak banjir maksimum adalah 610 meter ke pedalaman di sepanjang pantai utara teluk. Penyebab mega tsunami masih belum jelas, tetapi mungkin karena tanah longsor bawah laut. Pada tahun 1944 di Tonankai, Jepang, gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter pada tanggal 7 Desember sekitar 20 km dari semenanjung Shima, Jepang, menghantam pantai Pasifik Jepang bagian tengah, terutama prefektur Mie, Aichi, dan Shizuoka. Pihak berwenang mengecilkan berita tentang peristiwa tersebut untuk melindungi moral masa perang selama Perang Dunia II. Dan akibatnya tingkat kerusakan sepenuhnya tidak diketahui. Tetapi gempa bumi tersebut diperkirakan telah menewaskan 1.223 orang dengan tsunami sebagai penyebab utama kematian. Pada tahun 1945 di Laut Arab Samudra Hindia, gempa bumi terjadi dengan magnitudo 8,1 skala Richter dan intensitas maksimum yang dirasakan sebesar X atau ekstrim pada skala intensitas Mercalli. Terjadi di Hindia Britania pada pukul 1.26 pada tanggal 28 November 1945. Gempa bumi ini merupakan hasil dari patahan di dekat Palung Makran. Tsunami yang dihasilkan menyebabkan kerusakan di sepanjang wilayah pesisir Makran yang berdampak pada Pakistan, Iran, Oman, dan India. Pada tahun 1946 di Kepulauan Alert, gempa bumi terjadi. Warga berlarian menghindari tsunami yang mendekat di Hilo, Hawaii pada tanggal 1 April 1946. Tsunami Kepulauan Alert menewaskan 159 orang di Hawaii dan 5 orang di Alaska. Penjaga mercusuar Scott Caplight di Kepulauan Alert. Gelombang tersebut mencapai Kauai, Hawaii 4,5 jam setelah gempa dan Hilo, Hawaii hampir 5 jam kemudian. Penduduk pulau-pulau ini sama sekali tidak menduga akan terjadinya tsunami karena tidak dapat menyiarkan peringatan apapun dari tiang-tiang yang hancur di Scott Caplight di Pulau Unimak di Alaska. Tsunami ini dikenal sebagai tsunami April Mop Hawaii karena terjadi pada tanggal 1 April dan banyak mengira itu adalah lelucon April Mop. Hasilnya adalah terciptanya sistem peringatan tsunami yang dikenal sebagai Pacific Tsunami Warning Center yang didirikan pada tahun 1949 untuk negara-negara Oseania. Pada tahun 1946 di Nankai, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 21 Desember yang berkekuatan 8,4 skala Richter dan terjadi pada pukul 4:19 waktu setempat di barat daya Jepang di Palung Nankai. Peristiwa ini merupakan salah satu gempa bumi megatrust Nankai, gempa bumi periodik yang diamati di lepas pantai selatan Semenanjung Ki dan Shikoku, Jepang setiap 100 hingga 150 tahun. Tsunami berikutnya meratakan 1.451 rumah dan menyebabkan 1.500 kematian di Jepang dan diamati pada pengukur pasang surut di California, Hawaii, dan Peru. Kota-kota pesisir Kushimoto dan Kainan di Semenanjung Ki sangat terpukul. Gempa bumi tersebut menyebabkan lebih dari 1.400 kematian dengan tsunami sebagai penyebab utamanya. Pada tahun 1952,
Di Severo Kurils, Kepulauan Kuril Uni Soviet, gempa bumi terjadi pada tanggal 5 November. Gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter di lepas pantai semenanjung Kamchatka memicu tsunami. 3 gelombang dengan ketinggian 15 hingga 18 meter menewaskan 2.336 orang di Severo Kurils di Kepulauan Kuril di Uni Soviet. Tsunami juga menyebabkan kerusakan properti di Hawaii. Pada tahun 1952 di Selat Sulorsuaq, Greenland, terjadi tanah longsor pada tanggal 15 Desember. Tanah longsor yang dimulai pada ketinggian 500 hingga 700 meter di lereng gunung Niortu di pantai selatan semenanjung Nuussuaq di Greenland Barat telah menyebabkan longsor antara 1.800.000 hingga 4.500.000 meter kubik di Selat Sulorsuaq yang dikenal dalam bahasa Denmark sebagai Selat Veigat yang mengakibatkan tsunami. Dengan ketinggian awal 4,5 hingga 7,7 meter, longsor tersebut menghantam sekelompok tempat nelayan yang berjarak 10 km di pantai selatan semenanjung Nuussuaq, menewaskan 1 orang. Kemudian badai tersebut menghantam kota Kulisat yang berjarak 30 km di seberang selat di Pulau Disko. Dengan ketinggian landasan pacu 2,2 hingga 2,7 meter. Pada tahun 1956 di Amorgos, Yunani, gempa bumi terjadi pada tanggal 9 Juli. 53 orang tewas selama gempa bumi terbesar abad ke-20 di Yunani. Santorini rusak dan tsunami lokal mempengaruhi gugusan Pulau Cyclades dan Dodekanes. Ketinggian maksimum 30 meter diamati di lepas pantai selatan Amorgos. Pada tahun 1957 di Kepulauan Andreanov, Amerika Serikat, gempa bumi terjadi pada tanggal 9 Maret. Gempa bumi berkekuatan 8,6 skala Richter mengguncang Kepulauan Andreanov dan memicu tsunami. Pada tahun 1958 di Teluk Lituya terjadi gempa bumi yang mengakibatkan longsor pada malam 9 Juli di Cesar Fairweather di Alaska, melonggarkan sekitar 40 juta meter kubik batu 3.000 kaki di atas pantai timur laut Teluk Lituya. Dampak di perairan Gilbert Inlet menghasilkan tsunami lokal yang menghantam pantai barat daya dan menyapu taji yang memisahkan Gilbert Inlet dari Teluk Lituya utama. Gelombang terus berlanjut melalui Teluk Lituya, melewati Lake Chaucer Spit dan ke Teluk Alaska. Kekuatan gelombang menyingkirkan semua pohon dan tumbuhan dari ketinggian 520 meter di atas permukaan laut. Ini adalah gelombang tertinggi yang pernah tercatat. Skala gelombang ini jauh lebih besar daripada tsunami biasa yang akhirnya mengarah ke kategori baru, mega tsunami. Pada tahun 1960 di Valdivia, Chili dan Samudra Pasifik terjadi gempa bumi besar berkekuatan 9,5 skala Richter pada 22 Mei. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat, menghasilkan salah satu tsunami paling merusak di abad ke-20. Tsunami menyebar di Samudra Pasifik dengan gelombang setinggi 25 meter di beberapa tempat. Gelombang tsunami pertama menghantam Hilo, Hawaii sekitar 15 jam setelah asalnya. Gelombang tertinggi di Teluk Hilo terukur sekitar 10,7 meter. 61 orang meninggal, diduga karena orang-orang tidak mengindahkan sirene peringatan. Hampir 22 jam setelah gempa bumi, gelombang setinggi 3 meter di atas air pasang menghantam pantai Sanriku di Jepang, menewaskan 142 orang hingga 6.000 orang meninggal dunia secara total di seluruh dunia akibat gempa bumi dan tsunami. Tahun 1963 di Bendungan Fahon, Montetok, Italia terjadi tanah longsor. Bendungan Fahon seperti yang terlihat dari Longarone pada tanggal 25 September 2012 memperlihatkan ketinggian 60-70 meter. Mega tsunami setinggi 200-250 meter akan menutupi hampir seluruh langit seperti dalam gambar ini. Bendungan Fahon selesai dibangun pada tahun 1961 di bawah Montetok, 100 km di utara Venesia, Italia. Dengan ketinggian 262 meter, bendungan ini merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia. Pada tanggal 9 Oktober 1963, tanah longsor sekitar 260 juta meter kubik hutan, tanah,
dan batu jatuh ke waduk dengan kecepatan hingga 110 km per jam. Perpindahan air yang diakibatkannya menyebabkan 50 juta meter kubik air meluap dari bendungan dalam gelombang mega tsunami setinggi 250 meter. Banjir menghancurkan desa Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, dan Fae, menewaskan sekitar 1.450 orang. Total hampir 2.000 orang tewas. Pada tahun 1964, di Alaska, Amerika Serikat dan Samudra Pasifik terjadi gempa bumi. Setelah gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter pada hari Jumat Agung pada tanggal 27 Maret 1964, tsunami melanda Alaska, British Columbia, California, dan kota-kota pesisir di Pasifik Northwest, menewaskan 121 orang. Ombak mencapai ketinggian 30 meter dan menewaskan 11 orang hingga Crescent City, California. Pada tahun 1964, di Niigata, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 16 Juni. 28 orang meninggal dan seluruh bangunan apartemen hancur akibat pencairan tanah. Tsunami berikutnya menghancurkan pelabuhan Niigata. Pada tahun 1965, di Pulau Semia, Alaska, gempa bumi di Kepulauan Rat pada tanggal 3 Februari menghasilkan tsunami setinggi 10,7 meter di Pulau Semia. Pada tahun 1968, di Aomori dan Hokkaido, Jepang, terjadi gempa bumi pada tanggal 16 Mei. Gempa bumi berkekuatan 8,3 skala Richter terjadi di lepas pantai Aomori dan prefektur Hokkaido. Tsunami setinggi 6 meter menghantam pantai. Pada tahun 1969 di Portugal dan Maroko terjadi gempa bumi pada tanggal 28 Februari. Gempa bumi bawah laut yang besar di lepas pantai Portugal menimbulkan tsunami yang mempengaruhi Portugal dan Maroko. Pada tahun 1975 di Hawaii terjadi gempa bumi pada tanggal 29 November 1975. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang Hawaii, memicu tsunami setinggi 14 meter dan letusan singkat gunung berapi Kilauea. Tahun 1976 di Teluk Moro, Mindanao, Filipina terjadi gempa bumi pada tanggal 17 Agustus pukul 00:11. Gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter melanda Pulau Mindanao, Filipina. Tsunami yang diakibatkannya menghancurkan lebih dari 700 km garis pantai yang berbatasan dengan Teluk Moro di Laut Sulawesi Utara. Perkiraan korban termasuk 5.000 orang tewas, 2.200 orang hilang, 9.500 orang luka-luka, dan 93.500 orang kehilangan tempat tinggal. Tahun 1979 di Tumaco, Kolombia, terjadi gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter terjadi pada tanggal 12 Desember pukul 2:59 di sepanjang pantai Pasifik Kolombia dan Ekuador. Gempa bumi dan tsunami yang dihasilkan menghancurkan sedikitnya 6 desa nelayan dan menewaskan ratusan orang di Departemen Nariño, Kolombia. Gempa bumi terasa di Bogota, Cali, Popayan, Buenaventura, Guayaquil, Esmeraldas, dan Quito. Tsunami menyebabkan kerusakan besar di kota Tumaco, serta di kota-kota El Charco, San Juan, Mosquera, dan Salahonda di pantai Pasifik Kolombia. Korban termasuk 259 tewas, 798 luka-luka, dan 95 hilang atau diduga tewas. Pada tahun 1980, di Danau Spirit, Washington, Amerika Serikat, terjadi letusan gunung berapi pada tanggal 18 Mei. Saat terjadi letusan besar Gunung St. Helens, bagian atas gunung setinggi 460 meter runtuh, menyebabkan tanah longsor besar. Satu lobus tanah longsor naik ke Spirit Lake di dekatnya, menciptakan mega tsunami setinggi 260 meter. Pada tahun 1983 di Laut Jepang, tepatnya pada tanggal 26 Mei pukul 11:59 waktu setempat, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter terjadi di Laut Jepang, sekitar 100 km di sebelah barat pantai Noshiro di prefektur Akita. Dari 107 korban jiwa, semuanya kecuali 4 orang tewas akibat tsunami yang terjadi, yang menghantam masyarakat di sepanjang pantai, terutama prefektur Aomori dan Akita, serta Semenanjung Noto. Rekaman tsunami yang menghantam pelabuhan perikanan Wajima di Semenanjung Noto disiarkan di TV. Ombaknya melebihi 10 meter di beberapa daerah. 3 dari korban jiwa terjadi di sepanjang pantai timur Korea Selatan. Tidak diketahui apakah Korea Utara terkena dampaknya. Tsunami
Tsunami juga menghantam Pulau Okushiri. Pada tahun 1992 di Nicaragua terjadi gempa bumi pada tanggal 1 September. Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter melanda lepas pantai Nicaragua dan mengakibatkan tsunami dahsyat di pesisir Departemen Rivas, menewaskan sekitar 116 orang. Besarnya gelombang setinggi 9,9 meter. Itu sangat besar mengingat besarnya gempa bumi tersebut. Pada tahun 1992 di Indonesia terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Flores, Indonesia pada tanggal 12 Desember. Gempa bumi tersebut menghasilkan tsunami dahsyat setinggi 25 meter yang menghantam pulau tersebut dan mengalir ke daratan hingga 300 meter. Tak lama setelah gempa bumi, sekitar 2.500 orang tewas atau hilang, termasuk 1.490 orang di Maumere dan 700 orang di Babi. Lebih dari 500 orang terluka dan 90.000 orang kehilangan tempat tinggalnya. Kerugian diperkirakan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Tahun 1993 di Okushiro, Hokkaido, Jepang, gempa bumi terjadi. Gelombang tsunami yang dahsyat menghantam Hokkaido di Jepang sebagai akibat dari gempa dengan magnitudo 7,8 skala Richter di lepas pantai sekitar 130 km pada 12 Juli. Dalam beberapa menit, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami yang disiarkan di NHK dalam bahasa Inggris dan Jepang. Namun di Okushiri, sebuah pulau kecil di dekat epicentrum, beberapa gelombang mencapai 30 meter, menghantam 2 hingga 5 menit setelah gempa bumi. Meskipun dikelilingi oleh penghalang tsunami, Aonae, sebuah kota di semenanjung dataran rendah, dihantam selama jam berikutnya oleh 13 gelombang setinggi lebih dari 2 meter yang datang dari berbagai arah, termasuk gelombang yang memantul dari Hokkaido. Dari 250 orang yang tewas akibat gempa bumi, 197 adalah korban tsunami yang melanda Okushiri. Gelombang tersebut juga menyebabkan kematian di Hokkaido. Sementara banyak penduduk mengingat tsunami Mei 1983 selamat dengan mengungsi dengan berjalan kaki. Banyak lainnya meremehkan seberapa cepat gelombang akan tiba dan meninggal saat mencoba mengungsi dengan mobil. Gelombang tsunami tertinggi mencapai ketinggian 31 meter. Tahun 1994 terjadi gempa bumi di Jawa. 250 orang tewas akibat gempa bumi dan tsunami yang berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda Jawa Timur dan Bali pada tanggal 3 Juni. Tahun 1998 terjadi gempa bumi di Papua Nugini, tepatnya pada tanggal 17 Juli. Tsunami di Papua Nugini menewaskan sekitar 2.200 orang. Gempa bumi ini berkekuatan 7,1 skala Richter, 24 km dari pantai, diikuti oleh tsunami setinggi sekitar 15 meter dalam waktu 11 menit. Tsunami tersebut disebabkan oleh tanah longsor bawah laut yang dipicu oleh gempa bumi tersebut. Kota Arop dan Warapu hancur. Tahun 1999 di Laut Marmara terjadi gempa bumi pada tanggal 17 Agustus. Gempa bumi menyebabkan tsunami di Laut Marmara dengan tinggi air maksimum 2,52 meter. 150 orang meninggal ketika kota de Girmendere dilanda banjir dan 5 orang lainnya hanyut ke laut di Ulasli. Tahun 2002 di Laut Tirenian terjadi tanah longsor yang mengakibatkan tsunami pada bulan Mei 2002 di Pulau Vulkanik Stromboli memasuki fase baru aktivitas eksplosif yang awalnya ditandai dengan emisi gas dan abu dari kawah puncak. Pada tanggal 30 Desember 2002, jaringan seismik mencatat 2 keruntuhan besar pada sebagian besar Sciara del Fuoco yang mengakibatkan tsunami. Dalam animasi ini menunjukkan radiasi tsunami dari patahan sepanjang 1.600 km. Tahun 2004 di Samudra India, gempa bumi dan tsunami terjadi di sekitar Samudra Hindia pada tahun 2004 dengan magnitudo 9,1 sampai 9,3 skala Richter, memicu serangkaian tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang menghancurkan garis pantai di sekitar Samudra Hindia, menewaskan sekitar 227.898 orang yang 167.540 berasal dari Indonesia saja
menjadikannya tsunami paling mematikan dan salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah yang tercatat. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi terbesar kedua dalam sejarah yang tercatat. Gelombang awal diukur pada ketinggian 33 meter, menjadikannya salah satu tsunami yang dihasilkan oleh gempa bumi terbesar dalam sejarah yang tercatat. Tsunami tersebut menewaskan orang-orang dari sekitar gempa bumi di Indonesia, Thailand, dan pantai barat laut Malaysia, hingga ribuan kilometer jauhnya di Bangladesh, India, Sri Lanka, Maladewa, dan sejauh Somalia, Kenya, dan Tanzania. Tsunami yang melintasi Samudra Hindia ini adalah contoh tele-tsunami yang menempuh jarak yang sangat jauh melintasi lautan terbuka dan tsunami di seluruh lautan. Bencana ini dikenal sebagai Tsunami Boxing Day karena terjadi pada Boxing Day, yaitu tanggal 26 Desember. Tidak seperti Samudra Pasifik, tidak ada layanan peringatan terorganisasi yang mencakup Samudra Hindia. Hal ini sebagian disebabkan oleh tidak adanya tsunami besar sejak Agustus 1883 atau saat letusan Krakatau. Mengingat tsunami Samudra Hindia 2004, UNESCO dan badan-badan dunia lainnya menyerukan sistem pemantauan tsunami internasional. Tahun 2006 di selatan Pulau Jawa terjadi gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang dasar laut Samudra Hindia pada 17 Juli, 200 km di selatan Pangandaran, pantai yang terkenal di kalangan peselancar karena ombaknya yang sempurna. Gempa bumi ini memicu tsunami dengan ketinggian mulai dari 2 meter di Cilacap hingga 6 meter di pantai Cimerak dan meratakan bangunan hingga 400 meter dari garis pantai. Lebih dari 800 orang dilaporkan hilang atau meninggal. Tahun 2006 di Kepulauan Kuril terjadi gempa bumi pada tanggal 15 November. Gempa bumi berkekuatan 8,3 skala Richter terjadi di lepas pantai dekat Kepulauan Kuril. Tsunami yang relatif besar pun terjadi dengan gelombang mencapai 21,9 meter. Tsunami ini juga diamati di Jepang dan di lokasi-lokasi yang jauh di seluruh Pasifik di Crescent City, California. Tsunami setinggi 1,76 meter menyebabkan kerugian sekitar 10 juta US dollar. Tahun 2007 di Kepulauan Solomon terjadi gempa bumi. Gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter melanda sekitar 40 km di selatan Pulau Gizo di Kepulauan Solomon Barat pada pukul 7:39, memicu tsunami setinggi 12 meter. Gelombang yang menghantam pantai Kepulauan Solomon terutama Choiseul, Pulau Gizo, Ranongga, dan Simbo, memicu peringatan dan pengawasan tsunami yang menyebar dari Jepang ke Selandia Baru, Hawaii, dan Australia Timur. Tsunami menewaskan 52 orang dan puluhan lainnya terluka saat gelombang menggenangi kota-kota. Keadaan darurat nasional diumumkan untuk Kepulauan Solomon. Di Pulau Choiseul, dinding air setinggi 9,1 meter dilaporkan telah menyapu hampir 400 meter ke daratan. Gelombang terbesar menghantam ujung utara Pulau Simbo, tempat dua desa Tapurai dan Rikuru hancur total oleh gelombang setinggi 12 meter, menewaskan 10 orang. Pihak berwenang memperkirakan tsunami telah menyebabkan lebih dari 5.000 penduduk di seluruh Nusantara mengungsi. Tahun 2007 di Chili, gempa bumi dan tanah longsor terjadi pada tanggal 21 April. Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter terjadi di Fjord Eisen di pegunungan sekitar fjord. Gempa bumi memicu tanah longsor yang kemudian menciptakan gelombang setinggi 50 meter yang mengakibatkan kerusakan parah pada beberapa fasilitas akuakultur salmon. Sistem air minum di kota Puerto Chacabuco dan Puerto Aysén rusak, sehingga petugas pemadam kebakaran dan tentara terpaksa menyediakan air. Jaringan listrik Puerto Chacabuco juga terputus. 10 orang dilaporkan tewas atau hilang. Tahun 2007 di Kolombia, Britania, terjadi tanah longsor pada tanggal 4 Desember. Tanah longsor melanda Danau Chehalis di British Columbia yang mengakibatkan tsunami besar di danau tersebut dan menghancurkan perkemahan serta tumbuhan yang berada beberapa meter di atas garis pantai. Tahun 2009 di Samoa terjadi gempa bumi dan tsunami. Gempa bumi bawah laut terjadi di wilayah Kepulauan Samoa pada pukul 6:48 waktu setempat. Pada tanggal 29 September 2009, gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter di elevasi luar zona subduksi Kermadec, Tonga ini merupakan gempa bumi terbesar tahun 2009. Tsunami berikutnya menyebabkan kerusakan besar dan hilangnya nyawa di Samoa, Amerika, dan Tonga. Pusat peringatan tsunami Pasifik
mencatat kenaikan permukaan laut sebesar 76 mm di dekat epicentrum, dan ilmuwan Selandia Baru mencatat gelombang setinggi 14 meter di lepas pantai Samoa. Lebih dari 189 orang, terutama anak-anak, tewas. Sebagian besar di Samoa. Gelombang besar tanpa kerusakan besar dilaporkan terjadi di Fiji, pantai utara Selandia Baru, dan Rarotonga di Kepulauan Cook. Orang-orang dari atol dataran rendah Tokelau pindah ke dataran tinggi sebagai tindakan pencegahan. Tahun 2010, di Sumatera, gempa bumi dan tsunami terjadi pada tanggal 25 Oktober. Gempa bumi berkekuatan 7,7 melanda dekat Pulau Pagai Selatan di Indonesia, memicu tsunami lokal yang menewaskan sedikitnya 408 orang di sekitaran Pulau Mentawai. Tahun 2011, di Selandia Baru terjadi gempa bumi pada tanggal 22 Februari. Gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang wilayah Canterbury di Pulau Selatan Selandia Baru. Sekitar 30 juta ton es jatuh dari gletser Tasman ke Danau Tasman, menghasilkan serangkaian gelombang tsunami setinggi 3,5 meter yang menghantam perahu wisata di danau tersebut. Masih di tahun 2011, di pantai Pasifik Jepang, gempa bumi dan tsunami di Tohoku terjadi. Pada tanggal 11 Maret, di lepas pantai Pasifik Jepang, gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter menghasilkan tsunami setinggi 10 meter di sepanjang pantai timur laut Jepang. Gelombang tersebut menyebabkan kehancuran yang luas, dengan jumlah resmi 18.550 orang dipastikan meninggal atau hilang. Tsunami tertinggi yang tercatat di Miyako, Iwate, mencapai ketinggian total 40,5 meter. Selain itu, tsunami tersebut memicu beberapa ledakan hidrogen atau oksigen di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. 1. Peringatan tsunami dikeluarkan untuk seluruh wilayah Pasifik. Tahun 2012 di Filipina, gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter yang terjadi pada tanggal 6 Februari di Selat Tanon menimbulkan tsunami setinggi 5 meter di pesisir Negros yang menyapu rumah dan mobil di beberapa desa kecil. Masih tahun 2012 di El Salvador dan Nicaragua, gempa bumi terjadi pada tanggal 26 Agustus. Gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter memicu gelombang tsunami lokal setinggi 6 meter di sepanjang pesisir pantai El Salvador dan mengakibatkan sedikitnya 40 orang terluka. Gelombang yang lebih kecil tercatat di Nicaragua dan Kepulauan Galapagos. Pada tahun 2013 di Kepulauan Solomon pada tanggal 6 Februari terjadi gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter yang mengguncang negara Kepulauan Solomon. Gempa bumi ini menciptakan gelombang tsunami setinggi sekitar 1 meter. Tsunami juga mempengaruhi pulau-pulau lain seperti Kaledonia Baru dan Vanuatu. Tahun 2014 di Islandia terjadi tanah longsor pada pukul 23:24 pada tanggal 21 Juli. Dalam periode mengalami gempa bumi berkelompok terkait dengan letusan baroar bunga yang akan datang. Bagian selebar 800 meter runtuh di lereng gunung berapi Islandia, Asia. Dimulai pada ketinggian 350 meter di atas permukaan air, gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 20 hingga 30 meter melalui kaldera dan berpotensi lebih besar di titik-titik tumbukan lokal. Berkat larut malam, tidak ada wisatawan yang hadir. Namun tim SAR mencatat awan uap mengepul dari gunung berapi. Tampaknya uap panas bumi yang dilepaskan oleh tanah longsor. Tidak diketahui apakah aktivitas panas bumi memainkan peran dalam tanah longsor tersebut. Tanah longsor tersebut melibatkan total 30 hingga 50 juta meter kubik yang menaikkan permukaan air di kaldera sebesar 1 hingga 2 meter. Tahun 2015 di Chili terjadi gempa bumi pada hari Rabu tanggal 16 September. Gempa bumi besar berkekuatan 8,3 skala Richter mengguncang pantai barat Chili, menyebabkan tsunami setinggi 13,6 meter di sepanjang pantai Chili. Tahun 2015 di Tan Fjord, Alaska, Amerika Serikat terjadi tanah longsor hari Sabtu 17 Oktober. Tanah longsor besar terjadi di ujung Tan Fjord, jari dari Icy Bay. Longsor ini memicu tsunami besar dengan ketinggian awal 100 meter dan terobosan di tepi seberang fjord setinggi 193 meter. Saat gelombang bergerak naik ke Tan Fjord menuju Icy Bay, gelombang di sepanjang garis pantai fjord berkisar antara 20 meter hingga lebih dari 100 meter. Tahun 2016 di Selandia Baru, gempa bumi di Kaikoura terjadi pada tanggal 14 November 2016.
2016. Gempa bumi besar melanda pulau selatan Selandia Baru dengan kekuatan 7,5 hingga 7,8 skala Richter. Tsunami setinggi 2,5 meter melanda Kaikoura dan gelombang kecil lainnya yang berukuran kurang dari 1 meter menghantam beberapa pantai di Selandia Baru. Tahun 2017 di Tanah Penggembalaan. Tanah longsor terjadi pada 17 Juni. Tanah longsor berukuran 300 meter kali 1100 meter jatuh sekitar 1000 meter ke Karat Fjord di wilayah Uummannaq di Greenland Barat. Tsunami yang dihasilkan menghantam pemukiman Nuugaatsiaq, menewaskan 4 orang, melukai 9 orang, dan menyeret 11 bangunan ke dalam air. Tsunami awalnya setinggi 91 meter, tetapi menjadi jauh lebih rendah setelah menghantam pemukiman. Awalnya tidak jelas apakah tanah longsor tersebut disebabkan oleh gempa bumi kecil berkekuatan 4 skala Richter, tetapi kemudian dikonfirmasi bahwa tanah longsor tersebut telah menyebabkan getaran. Tahun 2018 di Sulawesi terjadi gempa bumi dan tsunami. Longsor bawah laut akibat gempa bumi mengakibatkan tsunami pada tanggal 28 September. Tsunami lokal melanda Palu, menyapu rumah-rumah dan bangunan-bangunan di pesisir pantai yang dilaluinya. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tanah menewaskan sedikitnya 4.340 orang dan melukai lebih dari 10.670 orang. Gelombang setinggi 10,7 meter menghantam kota Palu, Donggala, dan Mamuju. Tahun 2018, Jawa dan Sumatera terjadi tsunami di Selat Sunda dan longsor akibat letusan Gunung Merapi. Pada pukul 21:03 waktu setempat, pada tanggal 22 Desember, anak Gunung Krakatau meletus, merusak peralatan seismografi lokal. Meskipun stasiun seismografi terdekat mendeteksi getaran yang terus berlanjut, BMKG mendeteksi kejadian tsunami sekitar pukul 21:27 waktu setempat di lepas pantai barat Banten. Tetapi lembaga tersebut belum mendeteksi adanya kejadian tektonik sebelumnya. Pada tanggal 23 Desember, dikonfirmasi melalui data satelit dan rekaman helikopter bahwa sektor barat daya anak Krakatau telah runtuh, memicu tsunami, dan saluran utama sekarang meletus di bawah air, menghasilkan aktivitas bergaya surtseyan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia awalnya melaporkan 20 kematian dan 165 cedera pada tanggal 29 Desember. Jumlah korban tewas meningkat menjadi 426 orang. Sedangkan korban luka berjumlah 7.202 orang dan korban hilang berjumlah 24 orang. Tahun 2020, di Laut Aegea, terjadi gempa bumi di laut pada tanggal 30 Oktober. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter memicu tsunami yang menggenangi pulau-pulau Yunani Ikaria, Kos, Chios, dan Samos, serta beberapa pulau dan wilayah pesisir lainnya di Yunani dan Turki, yang sebagian besar berdampak pada Sigacik di Seferihisar. Seorang wanita berusia 87 tahun tenggelam di Sigacik, Turki. Ketinggian tsunami mencapai 6 meter. Tahun 2020, Elliott Creek, British Columbia, Kanada, terjadi tanah longsor pada tanggal 28 November. Hujan lebat yang tidak sesuai musim memicu tanah longsor seluas 18 juta meter kubik ke dalam danau glasial di hulu Elliott Creek yang menghasilkan gempa bumi berkekuatan 5 skala Richter dan mega tsunami setinggi 100 meter yang mengalir deras ke Elliott Creek dan sungai Southgate hingga ke hulu Butte Inlet, meliputi jarak total lebih dari 60 km dan menghancurkan lebih dari 8,5 km habitat salmon di sepanjang Elliott Creek. Tahun 2021, di Pasifik Selatan, gempa di Kepulauan Kermadec pada tanggal 5 Maret dengan kekuatan 8,1 skala Richter terjadi di zona subduksi Kermadec, Tonga, yang menimbulkan tsunami kecil dan terutama mempengaruhi Pulau Norfolk dan Selandia Baru. Evakuasi besar-besaran dilakukan di sepanjang pantai Selandia Baru di Northland, Auckland, Bay of Plenty, dan Gisborne setelah peringatan tsunami. Gelombang tsunami setinggi 64 cm menghantam Pulau Norfolk dan gelombang tsunami setinggi 30 hingga 40 cm menghantam Selandia Baru. Sementara tsunami yang jauh lebih besar setinggi 2,64 meter menghantam Pulau Raoul yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi. Tahun 2021 di Ambon terjadi longsor bawah laut akibat gempa bumi pada 17 Juni. Gempa bumi bawah laut berkekuatan 6,1 skala Richter di dekat Pulau Ambon di Indonesia memicu tanah longsor bawah laut. Tanah longsor tersebut kemudian memicu tsunami kecil setinggi setengah meter
yang menghantam garis pantai 4 menit kemudian. Baik gempa bumi maupun tsunami tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada rumah-rumah, tetapi tidak ada korban jiwa. Tahun 2021 di Alaska terjadi gempa bumi berkekuatan 8,2 skala Richter melanda Kepulauan Alert di Alaska. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi terbesar ke-7 yang melanda Amerika Serikat dan didahului oleh gempa pendahuluan berkekuatan 7,8 skala Richter pada tahun 2020. Gempa bumi utama memicu tsunami setinggi 2,63 meter. Tahun 2021 di Atlantik Selatan, gempa bumi terjadi pada 12 Agustus. Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter diikuti beberapa menit kemudian oleh gempa utama berkekuatan 8,1 skala Richter melanda Atlantik Selatan. Di Kepulauan Sandwich Selatan, teritori seberang Laut Inggris, gempa bumi ini merupakan salah satu gempa bumi paling kompleks yang pernah tercatat dan menimbulkan tsunami yang cukup kecil untuk ukuran gempa tersebut, mencapai ketinggian maksimum 75 cm. Namun tsunami tersebut mencapai ketinggian gelombang yang dapat dideteksi hingga Portugal dan Madagaskar, menjadi tsunami pertama yang terdeteksi di 4 atau lebih samudra sejak tsunami Samudra Hindia 2004. Tahun 2022 terjadi letusan gunung berapi. Letusan besar Hunga Tonga, sebuah pulau vulkanik di Tonga di Samudra Pasifik, terjadi pada 15 Januari. Letusan tersebut menyebabkan tsunami di Tonga dan Fiji. Peringatan tsunami dikeluarkan untuk Fiji, Samoa, Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Tsunami mencapai 15 meter di Tonga. Tahun 2022 di Filipina terjadi tanah longsor akibat badai tropis Maggie pada tanggal 12 April. Tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat akibat badai tropis Maggie menciptakan gelombang tsunami di Abuyog yang menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya. Tahun 2022 di Meksiko, gempa bumi Michoacan. Gempa bumi berkekuatan 7,6 sampai 7,7 skala Richter melanda dekat pantai Meksiko Barat pada 19 September. Tsunami setinggi sekitar 1,75 meter dilaporkan terjadi di dekat epicentrum. Tsunami terdeteksi hingga sejauh Ekuador, di mana gelombang tsunami setinggi 12 cm teramati. Tahun 2023 di Tanah Penggembalaan, pada tanggal 16 September, tsunami yang tidak disaksikan orang banyak melanda bagian utara Pulau Ela, menembus 50 meter ke daratan dan menghancurkan stasiun patroli kereta luncur anjing Sirius, menyapu sebagian besarnya ke laut. Stasiun tersebut ditutup selama musim dingin dan tidak ada seorang pun yang berada di sana saat gelombang tersebut menerjang. Tahun 2024 di Jepang, gempa bumi terjadi pada tanggal 1 Januari 2024. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang pantai barat Jepang, memicu peringatan tsunami besar pertama sejak gempa bumi Toho tahun 2011, dikeluarkan untuk prefektur Ishikawa dengan perkiraan ketinggian 5 meter. Kota Joetsu di prefektur Niigata mengamati tsunami dengan ketinggian lebih dari 6,6 meter. Kota Kanazawa di prefektur Ishikawa mengamati tsunami dengan ketinggian 90 cm. Kota Toyama di prefektur Toyama dan kota Sakata di prefektur Yamagata, keduanya mengamati tsunami dengan ketinggian 80 cm. Di kota Suzu di prefektur Ishikawa, beberapa rumah hanya tinggal fondasinya, tersapu oleh tsunami dan terdorong lebih jauh ke daratan. Kota-kota kecil seperti Shiromaru dan Ukai melaporkan kerusakan parah dengan rumah-rumah tersapu dari fondasinya beberapa blok ke daratan. Penelitian menemukan bahwa 26 dari 245 kematian akibat gempa bumi kemungkinan disebabkan oleh tsunami. Tsunami dengan run-up tertinggi adalah Mega Tsunami Teluk Lituya tahun 1958 yang tercatat dengan ketinggian 524 meter. Mega Tsunami lain yang terjadi baru-baru ini adalah Mega Tsunami Bendungan Fahon pada tahun 1963 yang memiliki tinggi awal 250 meter. Mega Tsunami Danau Spirit tahun 1980 yang tingginya 260 meter dan Mega Tsunami tahun 2015 di Tanfjord, Jari Teluk Icy di Alaska yang diperkirakan memiliki tinggi awal 100 meter dan kedalaman awal 193 meter. Tsunami yang disebabkan oleh tanah longsor selama gempa bumi Alaska tahun 1964 mencapai ketinggian 70 meter, menjadikannya salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Sementara tsunami yang paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah
adalah tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang menewaskan hampir 230.000 orang di 14 negara termasuk Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Somalia, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, Afrika Selatan, Yaman, dan Kenya. Ada juga banyak cedera dan banyak kerusakan properti. Nah, itu dia catatan gempa bumi dan tsunami yang tercatat dalam sejarah. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.